Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 kelas pendidikan ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan yang beranggotakan Danita Febrianti Borusi Matupang, Irawati Panjaitan, Julaidi Selian, Karin Aurelia Gulo, Laili Hasmia Rahab, Nur Aulia Pratiwi, Syarifah Hayatul Fitri, dan Yosi Bertalia Silaban. Dalam mata kuliah pengantar manajemen ini, kami akan membahas tentang fungsi pengorganisasian, kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi. Yang pertama, kami akan membahas tentang definisi dan lingkup pengorganisasian. Pengorganisasian ialah cara menetapkan dan mengatur kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi ini dapat dipandang sebagai dinamika pembagian kerja sebagai proses dan sistem, yang dalam pengendalian organisasi ini menjadi tanggung jawab dari manajemen tingkat puncak dan dapat didelegasikan kepada manajer di bawahnya. Selanjutnya ada bentuk organisasi. Bentuk organisasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, organisasi statis. Organisasi statis adalah persatuan bermacam-macam tugas atau fungsi yang ditetapkan oleh manajer, menunjukkan pola keterlibatan dalam hubungan kerja, pengaturan yang wajar dan masuk akal serta serasi. Yang kedua ada organisasi dinamis. Organisasi yang ditujukan agar mempersatukan orang-orang yang bekerja sama dengan memberikan sumbangan maksimum sehingga tujuan yang dapat tercapai. Selanjutnya ada dasar bentuk pengorganisasian. Dasar bentuk pengorganisasian terbagi menjadi 4 dasar yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, pekerjaan. Pekerjaan dipandang sebagai suatu hasil dari sebuah perencanaan yang telah ditetapkan. Dengan pembagian pekerjaan yang semula bulat, dibagi dengan sedemikian rupa kepada setiap substansi organisasi. Dan pada setiap suborganisasi juga dibagi tugas kepada setiap orang yang ada di bawahnya, sehingga setiap orang mendapatkan pekerjaan. Kedua, tempat kerja. Tempat kerja terdiri atas alat-alat dari rang kerja dalam rangka pengorganisasian dengan memperinci setiap tempat kerja tersebut kepada setiap kelompok pekerjaan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ketiga, hubungan kerja. Serasi tidaknya hubungan antar orang, pekerjaan, tempat pekerjaan, dan wewenang akan mempengaruhi hasil kerja dan keputusan pegawai dalam bekerja. 4. Orang-orangnya. Setiap orang dalam organisasi harus ditempatkan dan ditempatkan pada tempatnya. Hubungan kerja dapat diarahkan dalam hubungan kerja yang serasi dan menyambung bagi pencapaian tujuan organisasi yang juga merupakan tujuan orang-orang di dalamnya dapat dicapai melalui pekerjaan dan tempat kerja, tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Faktor dan manfaat pengorganisasian. Faktor yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian yaitu memelihara adanya kegiatan, meningkatkan perhatian karyawan, serta mempertimbangkan aspek mekanik dan tingkah laku dalam organisasi. Manfaat dari langkah pengorganisasian. 1. Dapat mengetahui setiap kegiatan yang dilakukan dengan jelas. 2. Hubungan yang tepat dan dikehendaki dapat tercapai. 3. Pendelegasian wewenang dijalankan secara jelas dan terarah. Langkah melakukan pengorganisasian. Terdapat 6 langkah yang perlu dilakukan oleh manajer yang hendak melakukan pengorganisasian. 1. Mengetahui tujuan. Hal utama yang harus dilakukan oleh seorang manajer ialah mengetahui tujuan yang akan dicapai dan menentukan apakah dalam organisasi terdapat orang-orang, bahan-bahan, dan tempat kerja apakah sudah memadai untuk mencapai tujuan tersebut. 2. Membagi pekerjaan. Manajer harus menyusun daftar kegiatan pokok yang lengkap. Dengan daftar pokok tersebut, manajer dengan kewenangannya membagi habis pekerjaan tersebut kepada bawahannya, kecuali pekerjaan yang menjadi tanggungannya. 3. Menentukan kewajiban. Merupakan kegiatan yang berkaitan dengan apa yang diharapkan dari orang-orang dan memberi keterangan tentang pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh setiap manajer. 4. Penugasan personalia. Kegiatan di sini ialah menempatkan personalia kepada kegiatan yang sesuai dengan kemampuannya. 5. Mendelegasikan wewenang.
Pendelegasian wewenang itu penting, lantaran dengan pendelegasian ini, orang-orang yang ada dalam organisasi memiliki wewenang dan menjalankan sesuai wewenang yang didelegasikan kepadanya. Kekuasaan merupakan konsekuensi yang muncul dari setiap organisasi yang di dalamnya terdapat bawahan dan atasan, atau manajemen puncak dan manajemen tingkat bawah. Bentuk kekuasaan dan bermacam-macam sumber, yaitu bersumber dari hak yang memiliki kebendaan, kedudukan, birokrasi, kemampuan khusus dalam bidang ilmu pengetahuan dan dasar peraturan hukum tertentu. Tips kekuasaan: 1. Purchase power. 2. Reward power. 3. Referent power. 4. Expert power. Penyalahgunaan kekuasaan dapat mengakibatkan 1. Mengganggu yang lemah. 2. Pelecehan seksual. Cara mempertahankan kekuasaan. Terdapat 4 cara mempertahankan kekuasaan. 1. Menghilangkan segenap peraturan-peraturan lama. 2. Mengadakan sistem-sistem kepercayaan yang akan memperkokoh kedudukan penguasa atau golongannya. 3. Menyelenggarakan administrasi dan birokrasi yang baik. 4. Senantiasa mengadakan konsolidasi secara horizontal dan vertikal. Kewenangan. Kewenangan ialah kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan. Sifat kewenangan. 1. Bersifat terkait. Terjadi bila peraturannya menentukan kapan wewenang tersebut digunakan. 2. Bersifat fakultatif. Terjadi pada pejabat yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenang. 3. Bersifat bebas. Terjadi ketika peraturan dasar memberikan kebebasan kepada pejabat untuk menentukan sendiri mengenai isi dan keputusan yang akan dikeluarkan. Teori pelimpahan kewenangan. 1. Teori pelimpahan kewenangan dengan atribusi. Atribusi kewenangan terjadi apabila pendelegasian kekuasaan itu didasarkan pada amanat suatu konstitusi dan dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah, tetapi tidak didahului oleh suatu pasal dan undang-undang untuk diatur lebih lanjut. 2. Teori pelimpahan kewenangan dengan delegati. Delegasi selalu dituntut adanya dasar hukum karena bila pemberi delegasi ingin menarik kembali kewenangan yang telah didelegasikannya, maka harus dengan peraturan perundang-undangan yang sama. 3. Teori pelimpahan kewenangan dengan mandat. Pada mandat tidak ada penciptaan atau penyerahan wewenang. Ciri pokok mandat adalah suatu bentuk perwakilan. Mandataris berbuat atas nama yang diwakili. Hanya saja mandat tetap berwenang untuk menangani sendiri wewenang bila ingin menginginkannya. Memberi mandat juga bisa memberi segala petunjuk kepada mandataris yang dianggap perlu. Jenis kewenangan dalam organisasi. 1. Kewenangan lini. Kewenangan ini adalah mereka yang dalam organisasi bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. 2. Kewenangan staf. Kewenangan staf adalah mereka yang ditunjuk oleh organisasi untuk membantu bagian-bagian dalam sebuah organisasi yang memiliki kewenangan itu lini. 3. Kewenangan fungsional. Kewenangan fungsional adalah mereka yang berada dalam bagian tertentu di organisasi, memiliki kewenangan klinis maupun staf, namun juga dikarenakan karena tugasnya diberi kewenangan untuk melakukan kontrol atau koordinasi dengan bagian lainnya. 4. Konflik lini dan staf. Ada kalanya konflik terjadi antara mereka yang berada di bagian lini dan staf. Mereka yang berada di bagian ini kadangkala merasa bahwa dirinya lebih mengetahui apa yang terjadi di lapangan, sehingga ketika misalnya terdapat masukan dari mereka yang memiliki kewenangan staf, mereka yang berada di bagian lini tidak dengan serta-merta mengikuti apa yang dianjurkan oleh konsultan tersebut. Tanggung jawab. Suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dan dijalankan. Pertanggungjawaban didasarkan pada pemikiran bahwa seluruhnya dapat dikendalikan dan masalahnya hanya terletak pada penetapan titik pengendaliannya.
Untuk memastikan tanggung jawab berfungsi dengan mulus, struktur organisasi suatu perusahaan harus dianalisis terlebih dahulu. Pusat pertanggungjawaban. 1. Pusat pendapatan, di mana outputnya diukur dalam rupiah tetapi tidak dihubungkan dengan inputnya. 2. Pusat biaya, bidang tanggung jawab yang menghasilkan produk atau jasa. 3. Pusat laba, di mana manajer memiliki kendali atas pendapatan maupun atas biaya. 4. Pusat investasi, manajer bertanggung jawab untuk mencapai margin kontribusi dan target laba. Delegasi. Delegasi merupakan suatu proses di mana adanya pelaksanaan tugas atau tanggung jawab yang diberikan kepada orang lain. Pendelegasian dapat berjalan dengan efektif jika 1. Definisikan tanggung jawab dan wewenang. 2. Berikan iklim yang wajar untuk delegasi. 3. Ketahui kapan delegasi itu dibatalkan. 4. Jelaskan ukuran-ukuran pekerjaan. Dan kelima, berpegang pada pekerjaan yang telah rampung. Kendala dalam pendelegasian. Pelimpahan wewenang pastinya tidak terlepas dari kendala dalam pelaksanaannya. Adapun kendala tersebut antara lain: 1. Staf yang tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan sesuatu yang diberikan kepadanya. 2. Atasan yang kurang bertanggung jawab terhadap wewenang. Agar wewenang dapat berjalan dengan efektif, maka dilakukan 1. Memberikan kesempatan pada staf untuk menjalankan wewenang dengan caranya sendiri. 2. Komunikasi yang terbuka antara atasan dan bawahan. 3. Kemampuan manajer dalam tujuan dan tuntutan pekerjaan dalam organisasi. Cukup sekian hasil dari penjelasan kelompok 4. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.